Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan materi minggu lalu dengan tema yang sama, yaitu Semangat Kebangkitan Nasional tahun 1908, pertemuan yang kedua. Tujuan pembelajaran hari ini adalah menjelaskan perintis kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Pada pertemuan minggu lalu, kita telah membahas tentang politik etis atau politik balas budi. Pencetus dari politik etis ini adalah Van de Venter. Kemudian, karena isinya ada 3, maka disebut sebagai Trias Van de Venter. Ketiga program tersebut yaitu 1. Edukasi, yaitu untuk menyelenggarakan pendidikan. Kemudian yang kedua, irigasi, yaitu membangun sarana dan jaringan pengairan. Kemudian yang ketiga, transmigrasi atau emigrasi, yaitu untuk mengorganisasi perpindahan penduduk. Salah satu dampak pelaksanaan politik etis adalah melahirkan golongan cerdik, karena saat itu Belanda telah menyelenggarakan pendidikan yang diperuntukkan untuk keturunan Indonesia asli yang berada pada golongan atas atau priayi atau anak-anak dari bupati ataupun anak-anak Indo. Kemudian yang kedua, untuk golongan Indonesia asli atau pribumi, rakyat biasa. Nah, mereka juga sekolah tetapi kelasnya di bawah dari kelas yang pertama, disebut juga sebagai kelas 2. Kemudian selain ada sekolah, juga sudah diadakan pendidikan tinggi teknik. Salah satunya adalah sekolah tinggi kedokteran yang berkembang di Jawa, disebutnya sebagai Stovia atau dikenal dengan Sekolah Dokter Jawa. Berkaitan dengan hal tersebut, periode tahun 1900 sampai 1908, tepatnya pada tahun 1901, melalui majalah Retno Dumilih, Dr. Wahidin Sudirohusodo menghimpun beasiswa untuk pendidikan golongan priayi. Kemudian ia mendirikan studi funds atau yayasan beasiswa. Nah, dari gagasan Dr. Wahidin tadi menggugah salah satu mahasiswa Stovia yang bernama Sutomo. Kemudian akhirnya Sutomo mendirikan organisasi Budi Utomo pada 20 Mei 1908. Program utamanya adalah perbaikan pendidikan dan pengajaran. Karena organisasi Budi Utomo sangat berperan dalam pergerakan kemerdekaan Indonesia, maka saat itu setelah kemerdekaan, Presiden Soekarno pun menetapkan bahwa tanggal 20 Mei itu diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional atau Hari Kelahiran Budi Utomo. Selain mendirikan organisasi Budi Utomo, para kaum cendekiawan Indonesia saat itu pun mulai mendirikan partai politik yang pertama, yaitu Indis Partix. Kemudian ada juga yang mendirikan Sarekat Dagang Islam di Indonesia. Kemudian kayak Ahmad Dahlan pun mulai mendirikan organisasi Muhammadiyah di Yogyakarta. Kemudian ada juga pendirian Nahdlatul Ulama di Surabaya oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kemudian ada juga mendirikan asuransi jiwa Bumi Putra di Magelang. Ya, jadi keenam organisasi tersebut yang telah Ibu sebutkan adalah organisasi pencetus untuk organisasi-organisasi berikutnya di Indonesia.
faktor lahirnya pergerakan nasional. Jadi, pergerakan nasional di Indonesia untuk mencapai kemerdekaan itu dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor dari dalam negeri dan juga faktor dari luar negeri. Faktor dari dalam negeri, yang pertama penderitaan yang berkepanjangan. Jadi, melihat penderitaan Indonesia yang dijajah oleh Belanda selama 350 tahun itu menggugah orang-orang Indonesia yang telah mengenyam dunia pendidikan mulai menyadari bahwa penderitaan itu harus diakhiri. Kemudian yang kedua, lahirnya golongan cendekiawan. Ya, dari dampak adanya politik etis di bidang edukasi akhirnya melahirkan orang-orang yang cendekiawan atau orang-orang yang mulai berpikir untuk kemerdekaan. Kemudian yang ketiga, adanya kenangan kejayaan masa lampau. Jadi sebelum ada masa penjajahan, kita ingat kalau Indonesia itu dulunya adalah kerajaan. Ya, salah satu kerajaan yang sukses adalah kerajaan Sriwijaya. Jadi enggak hanya Sriwijaya, ada pun kerajaan yang lain seperti Tarumanegara, Majapahit, dan lain-lainnya. Dan semua itu merupakan masa kejayaan Indonesia sebelum adanya penjajahan. Kemudian yang B, faktor dari luar negeri, yaitu kemenangan Jepang atas Rusia tahun 1905. Jadi melihat kalau Jepang itu kan orang Asia, mampu mengalahkan orang-orang bangsa Eropa, salah satunya Rusia, maka itu mempengaruhi Indonesia bahwa orang Asia pun mampu untuk mengalahkan orang Belanda. Kemudian yang kedua, kebangkitan nasional di negara-negara tetangga seperti India dan Filipina. Ya, karena negara-negara tersebut juga pernah dijajah oleh bangsa asing ya nak. Jadi melihat negara tetangga sudah berjuang, maka Indonesia pun mulai memperjuangkan kemerdekaannya. Kemudian yang ketiga, pengaruh masuknya paham-paham baru seperti nasionalisme dan demokrasi. Kalau awalnya masih kerajaan, jadi belum ada nasionalismenya. Kerajaan itu kan terpisah-pisah, ada yang di Pulau Jawa, Sumatera, dan sebagainya. Jadi paham nasionalisme mengajarkan cinta tanah air untuk mempersatukan Indonesia. Jadi tanah airnya itu seluruh bagian dari Indonesia. Kemudian adanya demokrasi. Demokrasi itu artinya bahwa untuk memajukan sebuah negara tidak harus bertumpu pada satu kekuasaan saja, tetapi perlu mendengarkan pula suara rakyat. Demikian materi untuk pertemuan kali ini. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.